Jelang penerapan tatanan hidup baru selama masa pandemi corona atau new normal, pemerintah telah melakukan pengecekan sejumlah ruang publik, diantaranya mal dan stasiun MRT. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru berpendapat apabila kondisi masih belum baik, mal tidak akan dibuka. Lantas apakah new normal sudah tepat dijalankan dalam waktu dekat ini? Atau justru sebaliknya? Sudah bersama kami Bapak Stefanus atau juga Bapak Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University, dan kami juga masih terus menghubungi Bapak Stefanus Ridwan, Ketua Umum DPP APPBI Pengelola Mal. Sambil menunggu Bapak Stefanus, saya ke Bapak Diki terlebih dahulu. Selamat sore waktu Jakarta, Pak Diki. Selamat malam waktu Australia, Mas Davi. Baik, Pak Diki, ada banyak wacana yang dimunculkan baru-baru ini. Di antaranya new normal, kemudian pembukaan pusat perbelanjaan mal. Apakah memang saat ini sudah waktu yang tepat untuk menerapkan pola atau tatanan hidup baru di Indonesia atau Jakarta? Secara umum saya melihat dari indikator yang keenam yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Di mana indikator keenam ini mensyaratkan adanya selain peran serta aktif dari masyarakat, artinya juga pemahaman masyarakat dalam upaya pencegahan penularan dari COVID-19 ini yang kita lihat belum terjadi secara optimal di masyarakat. Artinya kriteria ini belum bisa terpenuhi untuk mendukung diterapkannya new normal di beberapa kota yang disebutkan, terutama di Jakarta lah. Artinya lagi bahwa kita harus jangan terburu-buru untuk menerapkan new normal ini. Karena ketika ini kita abaikan, potensi terjadinya klaster baru, terjadinya lagi kasus-kasus penambahan kasus baru untuk COVID-19 akan semakin besar. Padahal katakanlah tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden, angka untuk reproduksi untuk penularan COVID-19 ini kan sudah di bawah 1. Nah ini tentu sangat harus kita jaga, dan salah satu yang paling berkontribusi besar adalah perilaku dari masyarakat. Ingat, 80% potensi yang bisa diberikan, kontribusi yang diberikan oleh perubahan perilaku yang dilakukan masyarakat ini dalam mengendalikan penyebaran dari COVID-19. Baik, Mas Diki, artinya indikator angka penularan yang di bawah 1 ini tidak cukup buat menjadi pijakan untuk menerapkan new normal di Indonesia? Tidak cukup, karena dari WHO sendiri kan WHO mengeluarkan 6 kriteria. Tentu 6 kriteria juga ini ada kriteria turunan yang perlu dilihat dan dievaluasi secara seksama dengan melibatkan banyak ahli yang terkait, terutama dari pihak epidemiologi. Salah satunya misalnya untuk memang dikaitkan dengan penurunan dari angka reproduksi yang disebut dengan R0 atau disebut juga yang lain R efektif. Ini juga harus ada kriteria lainnya di mana testing, tracing juga harus terus meningkat dalam upaya tetap memastikan tidak adanya potensi penularan di masyarakat maupun potensi penularan di komunitas atau transmisi lokal. Nah, ini semua 6 ini ya saling terkait dan saling menunjang dan tidak bisa mengabaikan salah satunya. Terutama kalau misalnya kaitannya dengan mal misalnya, ada kriteria lain yang juga harus diterapkan, yaitu mal itu sendiri harus memiliki aturan di mana setiap gerai, setiap toko yang ada di situ juga memahami apa yang harus dilakukan. Kalau yang terjadi di sini di Australia, ketika pelonggaran di sini sudah terjadi, sudah dilakukan, di pintu masuk mal memang tidak ada batasan karena masyarakat sudah mulai sadar bahwa ketika dianggap tidak perlu ke mal, mereka tidak akan ke mal. Nah, artinya ini sosialisasi, edukasi pada masyarakat harus dilakukan. Jadi betul kata Pak Anies bahwa memang ini kembali kepada masing-masing individu, tapi jangan lupa Pemda juga punya peran untuk mengedukasi ini, mensosialisasi ini. Maupun Pemda tidak hanya di level provinsi maupun di kabupaten kota, terutama melibatkan juga unsur pemerintahan di bawahnya kecamatan, kelurahan misalnya. Sehingga setiap masyarakat ini sudah paham apa yang membatasi mereka untuk beraktivitas ini ketika tidak perlu.
Sehingga tidak perlu sekali misalnya sangat ketat dijaga karena kesadaran itu sudah timbul sendiri. Dan di dalam malnya pun masing-masing pemilik gerai itu sudah paham bahwa yang masuk gerainya juga sudah harus dibatasi. Ketika ada jumlah yang melebihi dari kapasitas yang di dalam, di luar itu yang terjadi di Australia ada petugas yang melarang atau menahan dulu pengunjung untuk masuk sampai jumlah yang di dalam sudah ada pengurangan. Jadi ada beberapa hal yang harus disiapkan terlebih dahulu sebelum the new normal ini di berbagai tempat, tidak hanya di mall, terutama di tempat-tempat pelayanan publik, termasuk misalnya apalagi di sekolah ada pertimbangan khusus untuk sekolah. Artinya memang di tempat Anda di Australia katakanlah kesadaran masyarakatnya memang tinggi begitu. Kemudian PR-nya sekarang bagaimana kesadaran masyarakat di Indonesia untuk diberikan edukasi, kemudian pengertian. Bagaimana Mas kemudian cara memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat untuk memulai tatanan hidup baru yang rencananya akan digulirkan pada bulan Juni nanti? Betul sekali, memang ini PR yang besar, PR bersama, dan merubah perilaku ini kan tidak mudah ya, tetapi bukan tidak mungkin. Teori mengatakan waktu tercepat untuk kita merubah perilaku masyarakat itu ada di waktu tercepat itu 18 hari. Walaupun secara umum memerlukan waktu lebih dari sebulan. Tetapi dengan strategi yang masif, dengan tidak hanya melibatkan petugas pemerintah, kita kan punya ada kader-kader kesehatan yang sudah selama ini juga terlibat, itu bisa kita lakukan penyadarannya dengan berbagai juga macam media, tidak hanya media elektronik, juga media-media lain. Di sini selalu ada himbauan lewat misalnya WhatsApp, pesan SMS untuk mengingatkan sekali lagi tentang pentingnya misalnya jaga jarak atau misalnya memakai masker dan lain sebagainya. Tentu ini ada proses yang tidak singkat. Sehingga saya sangat menyarankan tidak terlalu terburu-buru menerapkan the new normal ini. Karena potensi untuk tertularnya atau terjadi penyebaran dari virus COVID ini kan ada terutama di faktor manusianya. Jadi virus ini kan tidak akan kemana-mana kalau manusianya sendiri sudah paham bahwa dia harus menjaga jarak, dia harus melakukan menjaga personal hygiene dan lain sebagainya. Ini yang penting. Mas Diki, ketika kita ketahui bersama informasi tersebut bahwa new normal ini belum resmi diterapkan, tapi ternyata baru dengar wacana itu saja pedagang sudah mulai berdagang kembali, Mas Diki. Bagaimana Anda melihat ini, Mas Diki? Ya, ini juga satu bukti bahwa pertama kesadaran masyarakat memang belum tercipta secara menyeluruh. Artinya kriteria yang tadi saya sampaikan belum terpenuhi. Kedua, artinya juga perangkat atau aturan yang harusnya sudah juga ada untuk mengatur pedagang ini ditempatkan dan berperilaku seperti apa juga belum terlihat. Ini artinya memperkuat bahwa artinya kita belum siap untuk new normal ini dalam waktu yang sangat singkat ini. Dan saya sangat menyarankan untuk segera dilakukan perbaikan dengan memberikan sebelum diberlakuan ini tidak hanya pada masyarakat, pada pelaku ekonominya, pelaku usahanya, ya masing-masing harus diberikan sosialisasi dan edukasi. Kalau perlu diberikan sertifikat, dan ini katakan di Australia dia sudah melakukan secara online. Sertifikat diberikan online kalau si pelaku atau individu itu sudah mengikuti ada semacam course yang sifatnya online yang memberikan edukasi. Dia bisa ada ujian online-nya yang diberikan sertifikat. Kalau tidak, ya tidak boleh nanti dia misalnya membuka usaha dulu karena dia berarti belum memahami kriteria apa untuk mencegah dan segala macam. Jadi ada banyak strategi yang tentunya bisa disusulkan dengan konteks setempat dan tentu ini bisa melibatkan para ahli komunikasi, ahli sosiologi di perguruan tinggi setempat untuk mencari strategi yang lebih tepat di masyarakat setempat. Baik, Mas Diki, katakanlah memang new normal nanti sudah diterapkan begitu di Indonesia. Kemudian ketika mal sudah mulai buka, apa saja yang harus diatur selain harus mengatur antrian daripada pengunjung, kemudian antrian masyarakat untuk berbelanja di toko-toko, apa saja yang harus diatur? Kita berkaca di tempat Anda berada saat ini di Australia. Jadi pada
saya setuju adanya fase-fase ya, adanya fase-fase. Tentu fase-fase ini diterapkan tidak rigid, harus berdasarkan evaluasi yang tadi sebetulnya Pak Presiden sudah menyampaikan arahannya, tinggal ini para bawahannya mengikuti. Nah, fase-fase ketika mal itu buka, misalnya hanya yang esensial dulu diutamakan. Yang esensial itu yang sifatnya untuk makanan, obat, atau hal yang sifatnya primer lainnya. Nah, setelah misalnya katakanlah 2 minggu atau 1 bulan dievaluasi kesiapan si mal ini dalam mengikuti upaya-upaya yang meminimalisir penularan, maka boleh pada fase berikutnya, yaitu toko yang di sini juga sekarang sudah mulai, toko yang sifatnya tidak esensial sudah mulai buka. Tapi yang sifatnya melibatkan masyarakat dalam keramaian tetap tidak dibuka. Misalnya fasilitas food court, food-courtnya ya, duduknya belum dibuka, hanya bersifat take away atau sifatnya hanya beli di tempat dan dibawa pulang. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang harus diberlakukan, artinya tidak bisa serentak, dan juga tentu hal yang penting sekali, ada yang sifatnya dari satu fase ke fase lain itu ada yang harus dilakukan, yaitu monitoring dan evaluasi. Artinya jadi memang harus secara bertahap begitu Mas Diki ya, karena bukan tidak mungkin ketika secara keseluruhan atau menyeluruh begitu mal langsung dibuka, bukan tidak mungkin potensi gelombang kedua atau second wave ini bisa terjadi malah. Betul, dan klaster baru atau sumber penularan baru ini akan bisa timbul. Jadi yang sifatnya fase yang tadi disebutkan oleh Pak Presiden atau pemerintah dalam hal ini, ada jeda di antara fase itu yang harus dilakukan evaluasi untuk melihat keberhasilan di fase sebelumnya sehingga kita baru menentukan ke fase berikutnya. Karena ketika ini diabaikan, potensi klaster baru, potensi juga yang disebut dengan second wave itu kan karena adanya kantong-kantong penularan infeksi yang tidak kita bisa kontrol. Ini yang berbahaya untuk pengendalian kita di Indonesia. Baik, terima kasih Mas Diki Budiman sudah bergabung bersama kami di Special Report. Terima kasih atas waktunya, selamat sore.